Jaringan komputer dasar. Mengenal IP address dan subnetting manual. IP address. IP address adalah sebaris angka yang dimiliki setiap komputer, ponsel, dan gawai pintar lainnya yang terhubung melalui internet. Angka-angka ini berbeda di setiap perangkat dan digunakan untuk menghubungi satu sama lain. Contoh, berikut contoh IP address 192.168.10.1, di mana 192 ini adalah oktat 1, 168 oktat 2, 10 oktat 3, dan 1 oktat 4. Tiap oktat minimal 1 digit angka dan maksimal 3 digit angka. Oktat 1 penentu kelas IP dan net mask. Tidak boleh diisi dengan angka 0, 127 dan lebih dari 223. Oktat 2 bebas dari 0 sampai 255. Oktat 3 juga bebas. Oktat 3 juga bebas dari 0 sampai 255. Oktat 4 tidak boleh diisi dengan angka 0 dan 255. Kemudian tipe IP address ada dua, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. Tapi yang kita gunakan atau yang sering digunakan adalah IP versi 4. Kelas IP address. Kelas IP address terbagi 5, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Namun, yang sering digunakan atau yang digunakan saat ini adalah kelas A, kelas B, dan kelas C. Kelas A, IP rank dari 1 sampai 127. Kelas B, IP rank 128 sampai 191. Kelas C, IP rank 192 sampai 223. Kelas D, IP rank 224 sampai 239. Kelas E, IP rank 240 sampai 254. Kelas A mempunyai 1 net ID dan 3 host ID. Kelas B 2 net ID dan 2 host ID. Kelas C 3 net ID dan 1 host ID. Kemudian untuk kelas D dan E tidak mempunyai net ID dan host ID karena merupakan IP percobaan. Komputer dalam sebuah jaringan, salah satunya harus ada IP address dan subnet. Subnet ada dua, yaitu subnet default dan subnet manual. Berikut adalah subnet default untuk kelas A 255.0.0.0. Subnet default untuk kelas B 255.255.0.0. Subnet default untuk kelas C 255.255.255.0. Kemudian prefix atau CDR kelas A /18 sampai /30.
kelas B /17 sampai /30, kelas C /19 sampai /30. Kita masuk ke contoh soal. Di sini IP address 192.168.1.10/28. Pertanyaannya, termasuk kelas mana IP address tersebut? Kemudian hitunglah IP address di atas secara manual. Jawaban: termasuk kelas mana IP address tersebut? IP address 192.168.1.0/28 adalah termasuk kelas C. Kenapa termasuk kelas C? Kita bisa lihat kembali. Kelas C IP rank 192 sampai 223. Jadi kita lihat pada oktat pertama ini adalah untuk penentu kelas. Jadi IP address 192.168.1.0/28 adalah termasuk kelas C. Berikutnya, hitunglah IP address di atas secara manual. IP address 192.168.1.10/28, di mana /28 ini adalah jumlah angka 1 pada biner biner 111111111111111111111100. Jadi jumlah angka 1 pada jumlah biner 1 di sini adalah 28 sesuai dengan slash ini. Jadi /28, maka jumlah biner satunya adalah 28. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28. Selebihnya 0. Ada 4. 1 2 3 4. Berikut netmas 255.255.255.240. Jadi dari mana asalnya 255 ini? Yaitu dari penjumlahan biner 1 ini. Jadi cara menghitungnya, ini 1 ada 8, jadi 1 1 1 1 1 1 1 1, maka semua ini dijumlahkan. 128 ditambah 64 ditambah 32 ditambah 16 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 1, maka hasilnya 255. Kemudian pada oktat berikutnya juga 255, juga ditambahkan semuanya, dijumlahkan semuanya, maka hasilnya 255. Silahkan dicoba sendiri. Kemudian oktat 3 juga 255, hasil dari penjumlahan 128 tambah 164 tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1. Kemudian, nah, untuk oktat terakhir
satunya ada 4. Maka yang dijumlahkan hanya dari 128 ditambah 64 ditambah 32 ditambah 16. Kemudian yang 000 ini maka tidak ditambahkan atau off. Jadi yang kita jumlahkan hanya yang 1 1 1 1. Jadi ada 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Jadi yang dijumlahkan hanya 4 dari kiri ini. Silahkan dicoba. 128 ditambah 14 ditambah 32 ditambah 16, hasilnya 240. Berikutnya jumlah subnet. Rumus 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16, di mana X adalah jumlah biner 1 pada oktat keempat ini, maka 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 4 karena satunya ada 4 sama dengan 16. Coba 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16. Selanjutnya jumlah host. Rumus jumlah host yaitu 2 pangkat Y dikurang 2. 2 pangkat Y adalah 2 pangkat 4 dikurang 2, di mana 4 ini Y adalah jumlah angka 0 pada oktat keempat ini, maka 2 pangkat Y sama dengan 2 pangkat 4. 1 2 3 4. 2 pangkat 4 dikurangi 2. 2 pangkat 4 sama dengan 16 dikurang 2 sama dengan 14. Jadi jumlah host atau jumlah PC yang bisa digunakan pada jumlah PC yang bisa digunakan adalah 14 PC. Berikutnya blok subnet. Rumusnya adalah 256 dikurang 240 sama dengan 16. 240 ini dari mana? 240 ini kita lihat pada netmas pada segmen atau oktat terakhir yaitu 240. Maka 256 dikurang 240 sama dengan 16. Jadi blok subnetnya adalah interval 16 dari 0 16 kemudian 32 tambah 16 sama dengan 48 ditambah 16 sama dengan 64. Berikutnya seterusnya sampai 240 dan seterusnya. Kemudian kita buat tabel subnetting. Berikut silakan diperhatikan. Subnet, rank, IP awal, IP akhir, broadcast. Jadi subnet 192. Jadi subnetnya kita awali dari 0. Jadi ganti oktat terakhirnya jadi 0. 192.168.1.0. Kemudian berikutnya 16
192.168.1.16. Kemudian subnet berikutnya 32.192.168.1.32. Kemudian kita tentukan IP awalnya. IP awal dari subnet 192.168.1.0 adalah 192.168.1.1. Dari mana asalnya satu ini? Yaitu dari subnet ditambah 1. Jadi IP awal dari subnet ditambah 1, maka 192.168.1.1. Berikutnya subnet berikutnya 192.168.1.16, maka IP awalnya 192.168.1.17. Kenapa 17? Karena 16 ditambah 1 maka jadi 17. Berikutnya 192.168.1.32, maka IP awalnya adalah 192.168.1.33, yaitu dari 32 ditambah 1 maka 33. Kemudian kita ke broadcast. Jadi subnet 192.168.1.0, broadcastnya adalah 192.168.1.15. Dari mana asalnya 192.168.1.1.15? Yaitu dari subnet yang berikutnya dikurangi 1. Maka subnet 192.168.1.16, jadi yang 16 ini dikurang 1, maka 192.168.1.15. Jadi kita ambil dari subnet yang berikutnya. Naik ke sini. Berikutnya broadcast yang berikutnya 192.168.1.31, yaitu dari subnet yang di sini, subnet yang berikutnya lagi. Maka 32 dikurang 1 jadi 31. Berikutnya 192.168.1.47, yaitu dari subnet berikutnya di sini, yaitu ini kan seharusnya di bawahnya masih banyak sampai 240, yaitu 192.168.1.48. Jadi di sini titik 48, maka di sini dikurangi 1 jadi 192.168.1.47 sampai seterusnya 48, 64 sampai 240. Kemudian IP akhir. IP akhir subnet 192.168.1.10, IP awalnya 192.168.1.1. Kemudian IP akhirnya 192.168.1.14. 14 ini dari mana? Kita ambil dari broadcast dikurang 1. Maka dari 192.168.1.15 dikurang 1 maka jadi 192.168.1 dan titik 14. Kemudian IP akhir untuk subnet 192.168.1.16, yaitu
192.168.1.30. Jadi dari broadcast ini kurang 1, jadi 192.168.1.30. Berikutnya subnet 192.168.1.32. IP akhirnya adalah 192.168.1.46. Diambil dari broadcast dikurang 1. Jadi 47 dikurang 1 jadi 46. Jadi begitulah cara menentukan IP awal, IP akhir, dan broadcastnya. Dari subnet, kemudian tentukan IP awalnya dengan ditambahkan 1 dari subnet. Kemudian kita tentukan broadcastnya dari subnet yang selanjutnya dikurangi 1. Maka di sini subnet berikutnya dikurang 1 jadi 31. Subnet berikutnya di sini 48, maka di sini 47. Jika di sini 64, maka di sini 63. Ya 63. Kemudian baru kita isi IP akhir. Kita tentukan IP akhir. Kita lihat dari broadcast dikurang 1. Dari 15 ke 14, 31 jadi 30, 47 jadi 46. Kemudian jika di sini jika di sini 50 misalnya, jadi ini jadi 49, atau sini 51 ini jadi 50. Jadi dikurangi 1 broadcast. Jadi IP akhir yaitu broadcast dikurang 1. Jadi cukup mudah dimengerti. Jadi silahkan diulang-ulang. Jika belum mengerti, silahkan diulang-ulang lagi. Kemudian ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar.